Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri kebenaran hari ini berjudul Soal Kebenaran. Kalau dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu berarti yang harus kita persoalkan itu bukan lagi makanan, minuman, atau hal-hal lahiriah lainnya, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran di sini dalam bahasa aslinya dipakai kata dikaiosune, yaitu kebenaran yang tidak hanya menyangkut segala sesuatu yang kelihatan, yang dapat dilihat mata seperti perkataan dan perbuatan, tetapi juga segala sesuatu yang tersembunyi, yang tidak kelihatan, yaitu keadaan batiniah seseorang. Itulah yang harus kita persoalkan, kondisi batin kita. Apakah keadaan batiniah kita sudah sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah? Apakah kita sudah memiliki moral yang agung seperti yang mulia Tuhan Yesus? Apakah hidup kita sudah berkenan dan menyenangkan hati Bapa di surga? Itu saudara yang harus kita perkarakan. Jujur, saudara, belum banyak, bahkan kebanyakan orang percaya tidak mempersoalkannya. Bahkan kalau mau mengakui kurang tertarik. Padahal firman Tuhan jelas loh, dikatakan kerajaan surga itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi tadi sudah dikatakan soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kurang jelas apa, saudara? Jadi tidak berlebihan kalau saya katakan kurang tertarik. Kenapa? Karena memang kebanyakan orang datang ke gereja itu supaya Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Kalau berdoa yang diminta supaya keluarganya bahagia, dijauhkan dari sakit penyakit, atau supaya sakitnya disembuhkan, bagi yang sakit tentunya. Usahanya supaya diberkati, bisa dapat jodoh atau momongan, supaya masalahnya cepat selesai, karirnya menanjak, dan sebagainya. Jarang sekali yang mempersoalkan, kenapa ya kok saya masih terus melakukan dosa yang sama. Jarang yang bertanya, Tuhan, apakah hidupku sudah berkenan? Jarang yang berkata, Tuhan, Engkau mau aku lakukan apa buat Engkau? Apakah perbuatanku ini menyenangkan hatimu atau tidak? Tuhan, apa Engkau berkenan kalau aku melakukan ini? Coba renungkan saudara. Jarang kan? Padahal itulah yang selalu harus kita perkarakan. Itulah soal kebenaran yang sejati. Itulah yang akan membawa kita kepada kerajaan Allah. Itulah yang akan membuat hati kita damai dan sukacita. Tapi kita tidak sadar, kita tidak peduli akan hal itu. Yang kita mau, yang kita inginkan, yang kita cari hanyalah berkat, berkat, dan berkat saja. Khususnya yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani. Itulah sebabnya sampai Tuhan Yesus berkata dengan keras, demikian, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar
daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 5 ayat 20. Kata lebih benar dalam ayat ini juga dipakai kata dikaiosune. Jadi kebenaran yang menyangkut keadaan batiniah yang diubahkan, saudara. Sebagai orang percaya, sesungguhnya kita tidak hanya harus baik atau lebih baik dari orang kebanyakan, tetapi harus lebih benar daripada tokoh atau pemuka agama lainnya. Demikian ayat tadi mengatakan. Itulah yang harus selalu kita persoalkan, bahkan kita perjuangkan dengan segenap hidup kita. Masih adakah kebencian, iri hati, sakit hati, dendam, ketidaktulusan, kemunafikan, kepicikan, kesombongan, kepura-puraan, atau kondisi-kondisi batiniah lainnya yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan? Itu harus kita bersihkan. Tuhan sendiri sudah memberikan fasilitasnya, yaitu firman dan Roh Kudus. Tinggal kita, saudara, bersedia atau tidak. Semua bukan bergantung kepada Tuhan, tetapi bergantung kepada diri kita sendiri. Karena kita sendiri yang tahu kondisi atau keadaan batin kita. Tuhan pun tidak bisa memaksa kita berubah kalau kita sendiri tidak bersedia. Sekali lagi, saya mau ingatkan bahwa yang harus kita persoalkan terkait dengan kerajaan Allah atau kerajaan surga adalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, yang mana ketiga-tiganya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Artinya, kalau seseorang tidak bersedia mencari kebenaran, saya pastikan tidak akan menemukan atau mengalami damai sejahtera dan sukacita itu yang dijanjikan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita ke gereja, saya ingatkan jangan cuma mencari berkat-berkat jasmani saja. Percayalah terkait hal itu Tuhan sudah memenuhi. Tetapi carilah kebenaran, dengarkan, perhatikan, dan hidupi firman-Nya. Itu tidak mudah, itu proses panjang. Dan pastikan kalau saudara berjuang, dan pastikan selalu ada progres, ada kemajuan. Sehingga semakin hari hidup saudara semakin berkenan. Keadaan batiniah saudara semakin hari semakin bersih. Moral saudara semakin seperti Tuhan Yesus. Sehingga kelak kita benar-benar bisa menemukan kerajaan Allah itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.